Kembali bersama kami pemirsa, di tengah PSBB, pemerintah melalui Kemenhub kembali membuka layanan transportasi umum, baik darat, laut maupun udara. Relaksasi atau kelonggaran transportasi tersebut dilakukan bukan untuk mudik, melainkan para penumpang dengan persyaratan khusus. Lalu apa saja persyaratannya dan bagaimana mekanisme pengamanan protokol kesehatan yang harus dimiliki setiap penumpang? Informasinya kami sajikan dalam laporan khas Vlogansa bersama Syafinas Nasiar. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali membuka seluruh moda transportasi dengan persyaratan yang ketat di masa PSBB. Seluruh transportasi umum, mulai dari transportasi laut, udara, dan darat, harus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dan tentunya juga untuk mengendalikan penularan dari COVID-19. Kelonggaran operasional transportasi umum diberikan kepada penumpang dengan kriteria diantaranya penumpang penanganan COVID-19, lalu penumpang yang memiliki kebutuhan dinas ataupun bisnis. Yang ketiga adalah penumpang ataupun masyarakat dengan keperluan mendesak ataupun kemalangan seperti sakit keras ataupun meninggal. Dan yang terakhir adalah repatriasi WNI. Bagi para penumpang juga memiliki syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah surat izin dari kepala kantor ataupun setara dengan eselon 2. Yang kedua adalah surat izin dari lurah ataupun kepala desa bagi wirausaha yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Yang ketiga adalah surat keterangan sehat dan bebas dari COVID-19. Dan yang keempat adalah surat pemeriksaan rapid test. Kelonggaran layanan transportasi umum tidak diperkenankan bagi para pemudik. Bukan satu surat edaran untuk penyiapan kendaraannya, modanya. Kendaraannya harus seperti apa dan kemudian ketentuan. Yang jelas sampai dengan saat sekarang ini kita masih berprinsip bahwa PM18, PM25, artinya bahwa masyarakat tidak boleh mudik. Yang mau mudik nggak boleh mudik. Yang boleh melayani sebagaimana mungkin amanat dalam SE nomor 04 itu, busnya nanti ada tanda khusus, pakai stiker. Jadi kalau nggak pakai stiker, berarti nanti kita harapkan di checkpoint kita kembalikan. Dan kemudian bus yang melayani tidak banyak, karena orang-orang yang mungkin punya kebutuhan khusus untuk bisnis itu paling hanya berapa orang saja. Kita buka di Jakarta yang cuma satu, di Pulau Gebang saja. Terminal tujuannya di Jawa Barat, Jawa Tengah juga terbatas. Di Jawa Tengah saya punya terminal tipe A 12, tapi yang kita buka untuk terminal tujuan dan kemudian untuk keberangkatan paling cuma 3 atau 4. Kemudian harusnya nggak boleh mengangkut penumpang. Ya, saya akan minta datanya dari kepolisian. Minimal akan saya kasih surat peringatan sampai 3 kali bisa kita dapat izin. Mekanisme pengangkutan calon penumpang bus akap yang hendak melakukan perjalanan diantaranya hanya bisa mendapatkan tiket bus secara daring untuk menghindari kontak fisik dan kepadatan di terminal. Bus dilengkapi daftar jumlah manifest penumpang sehingga bisa dicek secara berkala. Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian akan mengecek dokumen setiap penumpang yang akan berangkat, termasuk kesehatan awak bus. Pihak operator yang 3 kali melanggar aturan dapat dikenakan sanksi pencabutan. Untuk layanan antar kota antar penumpang, bus dalam hal ini itu diperbolehkan beroperasional mulai hari ini khususnya untuk Jakarta itu ada di satu terminal, yaitu terminal Pulau Gebang saja, dan dengan tujuan beberapa kota yang ada di Indonesia, terbatas layanannya memang. Dan untuk itu kami memastikan bahwa terhadap layanan ini kita harus pertegas layanan untuk protokol kesehatannya. Apakah terhadap kendaraan, penumpang maupun awak bus yang akan melayani. Di terminal Pulau Gebang ini sudah melalui secara online. Artinya penumpang yang akan melakukan perjalanan mereka bisa melakukan pemesanan tiket melalui secara daring online, dan kemudian pada saat mereka datang di terminal ini akan dilakukan pengecekan sebelum melakukan check-in. Artinya mereka akan melewati petugas terminal
kemudian petugas terminal akan memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki surat tugas sebagaimana surat edaran Pak Ketua Gugus Tugas, surat tugas untuk melakukan perjalanan terhadap kegiatan yang dikecualikan selama PSBB. Kemudian yang bersangkutan juga dibuktikan oleh surat keterangan sehat dari rumah sakit, artinya tidak terjangkit wabah COVID-19 atau dibuktikan dengan bukti tes PCR. Dan dengan pola itu kemudian kita perbolehkan yang bersangkutan untuk melanjutkan untuk melakukan check-in. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, para penumpang yang diperbolehkan terbang juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Kesehatan, tes rapid. Yang ketiga ada formulir dari Garuda. Di situ 3 surat itu kita lengkapi. Alhamdulillah boleh sampai sini. Sampai sini ada petugas COVID-19 yang memberikan formulir lagi untuk kita isi data-data yang akurat. Untuk menunda mudik dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman mungkin menjadi keputusan yang sulit. Tetapi itu perlu untuk dilakukan. Karena kita bisa menolong keluarga kita di kampung halaman untuk terbebas dari penularan COVID-19. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.